Ingat ya, meskipun kalian daftarnya apapun, guru apa aja yang semuanya itu ada pedagogik 30%. Jadi meskipun kalian daftarnya PGSD, nggak cuma nyimak tentang PGSD-nya, simak juga kompetensi pedagogik dari pelajaran lain, dari IPA, dari IPS, dari bahasa, karena kisi-kisi pedagogik itu sama untuk seluruh keguruan. Yang ngebedain adalah kompetensi profesional. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas mengenai FR, Field Report atau bocoran mengenai soal seleksi kompetensi bidang lagi. Ya, untuk yang udah tes kemarin-kemarin ini khusus formasi keguruan untuk CPNS 2019-2020 untuk yang udah tes. Jadi ini kumpulan formasi keguruan. Adapun pelajarannya ada tentang TIK atau komputer, IPA, PPKN, pendidikan agama Islam, dan juga ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada PJOK atau Penjaskes. Selanjutnya itu ada tentang kimia, ada tentang bahasa Inggris, dan juga ada untuk guru PGSD. Dimulai dari yang pertama, kita simak di sini. Nah, di sini di ujung sebelah atas kanan ini adalah pelajarannya. Jadi biar kalian nggak sibuk-sibuk nyari. Oke, yang di ujung yang di atas. Di situ tertulis bahasa Inggris, berarti ini adalah FR untuk guru bahasa Inggris. Nih, FR bahasa Inggris. Maaf teman-teman, baru bisa ngasih FR, baru bangun. Ini abis ketiduran tadi. Nah, FR SKB tanggal 3 September, guru bahasa Inggris. Jadi ini hari kemarin ya. Hari ini saya rekamnya, tapi untuk saya uploadnya besok. Pedagogik, kalau guru kan ada kompetensi pedagogik, ada profesional. Yang pedagogiknya seperti FR dari teman-teman sebelumnya, materi tentang prota dan prosem banyak yang keluar. Nah, langkah penyusunan prota dan prosem, program tahunan dan program semester ya, komponen prota prosem, dan ada penentuan alokasi waktu di prota diambil dari mana. Ada juga komponen silabus, ada perbedaan dan persamaan penilai sumatif dan formatif. Ada juga tentang pengayaan dan juga remedial. Nah, salah satu soal tentang remedial itu saya ingat pada suatu kelas ada 15% siswa yang nilainya di bawah KKM, maka jenis remedial yang paling tepat itu apa, seperti apa? Gurunya ngasih remedialnya bentuknya seperti apa? Selanjutnya ini masih tentang pedagogik juga. Oh ya, untuk kalian belajar pedagogik itu biasanya ada 30 soal atau tercatatnya 30% ya di dalam ujian ini. Dan biasanya mau tes apapun ya sama aja kalau selama guru. Selanjutnya masih pedagogik. Ada beberapa soal kasus dan bagaimana cara mengatasinya. Rata-rata soalnya butuh penalaran. Pilihan jawabannya mirip-mirip, nggak ada keluar teori-teori atau undang-undang atau permen, peraturan menteri ya, atau PP, peraturan pemerintah. Jadi pedagogiknya semuanya yang ada di ini. Ini dari satu orang. Nah, sedangkan kompetensi profesionalnya masih tentang pelajaran bahasa Inggris loh. Readingnya relatif pendek-pendek. Pertanyaan seputar what is the text about, what can be inferred from the text, main idea of the text or paragraph. Gitu. Kalau tidak salah, pertanyaan seperti itu ada 3 prosedur teks. Ada satu teks, kalau menurut saya itu naratif teks yang ditanyakan purpose of the text. Ada announcement juga. Terus ada teks tentang Charles Darwin. Yang banyak soal percakapan tentang asking and giving opinion.
asking and giving opinion, agree and disagree. Ada kalimat yang dihilangkan, ditanya what is the best expression to complete the dialogue. Menyimpulkan isi dialog atau makna ekspresinya yang digaris bawahi. Itu contoh soalnya ya. Ada beberapa soal grammar, kalau tidak salah present perfect sama past perfect. Tidak ada soal tentang kondisional, tidak ada inversion and error recognition. Intinya soal profesional tahun ini tuh jauh lebih gampang daripada SKB tahun 2018. Berarti dia ikut SKB 2018 ya. Perbandingannya seperti itu. Itu untuk kompetensi profesional pelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya, tetap semangat teman-teman. Kalian pasti bisa. Buat yang punya jadwal besok, jangan lupa istirahat yang cukup. Mudah-mudahan kita semua lulus menjadi ASN tahun ini. Amin. Selanjutnya, ini adalah pelajaran kimia di sisi atas ya. Ada yang nanya, apakah sudah ada yang ujian untuk guru kimia ahli pertama SMA? Terus ada yang jawab, Assalamualaikum, mau bagi FR-nya kakak-kakak sekalian. Tadi yang keluar pas saya SKB 1 KDKI yang keluar. Kompetensi dasar, kompetensi inti ya. Terus disuruh tentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua pengayaan, yang ketiga silabus, keempat evaluasi, kelima kasus peserta didik, keenam yang afektif, sikap yang afektif sama sikap psikomotorik. 7 penilaian, terus banyak kasus sih tadi itu. Ini adalah pedagogiknya. Nah, untuk kimia profesionalnya atau kalau materi kimianya ada ikatan kimia, polimer, koloid, laju RX, benzena. Itu sih tadi untuk formasi guru kimia. Selanjutnya adalah bahasa Indonesia, ada dari Rizky, kompetensi profesionalnya guru bahasa Indonesia. Yang satu ada 5 ya di situ. Yang pertama atau yang ke-1 apa itu? Unsur ekstrinsik karya sastra disajikan beberapa unsur intrinsik dan ekstrinsik. Disuruh pilih yang ekstrinsik itu yang mana. Misal pilihannya latar cerita, kondisi sosial pengarang, gaya bahasa, kondisi ekonomi suatu negara. Nah, dari semua itu mana yang termasuk unsur ekstrinsik? Muncul sekitar 10 soal. Yang kedua itu ada diftong. Diftong disajikan kumpulan kata yang mengandung diftong. Mana yang mempunyai yang semua mengandung diftong. Misal opsi A melambai, menjuntai, mencintai, B ramai, cabai, lukai, dan seterusnya. Ini juga muncul sekitar 10 soal. Yang ketiga ada aliran linguistik, disajikan ilustrasi KBM Bahasa Indonesia, di mana guru menyuruh siswa menganalisis suatu kalimat berdasarkan mana yang termasuk adjektif, verba, dan nomina. Penugasan guru tersebut berdasarkan aliran apa? Tadi pilihannya tuh takmemik, struktural, deskriptif, fungsional, tradisional, dibulak-balik. Ini juga muncul 10 soal. Terus masuk fungsi bahasa. Disajikan ilustrasi kasus, disuruh menentukan fungsi bahasa sebagai apa. Misal bahasa sebagai lambang persatuan, sebagai alat pemersatu, sebagai identitas, atau sebagai kebanggaan. Oke, hati-hati dengan soal model begini, banyak menjebak, perlu dibaca berulang buat menentukan yang mana. Soalnya hampir bisa masuk ke semua fungsi. Yang kelima ada makna puisi. Disajikan sebuah puisi, disuruh cari makna puisi tersebut apa. Puisi yang menggunakan bahasa tingkat tinggi, pilihan jawabannya hampir mirip. Jadi silakan pakai perasaan pas mengerjakan, jangan pakai logika. Puisi ya, khusus untuk puisi. Warning untuk kaum Adam. Ini adalah kompetensi profesionalnya. Pedagogiknya untuk bahasa Indonesia ini lemah banget di saya, jadi agak lupa-lupa ingat. 1 di dalam silabus ada identitas sekolah. Nah, itu memuat apa? Yang kedua, disajikan ilustrasi seorang guru melakukan penilaian harian. Hasilnya separuhnya tidak memenuhi KKM. Program yang cocok itu apa? Model begini tuh banyak banget.
Jadi silakan latihan soal tentang ini sebanyak-banyaknya. Misal yang tidak memenuhi KKM separuhnya, ada yang cuma 5 anak, ada yang separuhnya tidak memenuhi KKM, tapi 2 anak itu di atas rata-rata kelas. Pokoknya modelnya macam-macam. Terus 3, kalender pendidikan itu fungsinya apa? 4, penentuan jam efektif. 5, pembuatan butir soal didasarkan apa? Tapi model soalnya tuh tentang kasus juga. Jadi pedagogi ini hampir semua aplikasi juga ya. Kayaknya malah nggak ada yang teori, hots banget soalnya. Tapi jika sering latihan soal, insya Allah bisa. Semangat kawan-kawan, usaha doa tawakal, semoga Allah berikan hasil terbaik. Amin. Selanjutnya matematika. Salam kenal teman-teman, saya mau infokan tadi saya udah tes SKB, lumayan lah nilainya. Untuk profesional, dia dapetnya yang pertama ada kombinasi, yang kedua kesamaan matriks, 3 trigonometri, segitiga, 4 jarak titik dalam dimensi 3, 5 integral trigono, salah satunya seperti itu. Terus 6 grafik trigonometri, banyak ya trigonometrinya kayak gitu. 7 sebangunan, 8 program linier buat model matematika, 9 turunan, misalnya ada fungsi X ditanya turunan, ada juga yang turunan 5fx. Oke. Ini masih tentang matematika, ini dari WA. Pokoknya semua materi hampir ada semua. Dimensi 3, bola kubus, balok, tabung, prisma, limas. Terus ada trigonometri dan sifat-sifatnya, limit, relasi fungsi, logika matek, ada juga integral, vektor, matriks, dan suku banyak. Hampir semua sub di matematika dari aljabar, geometri, trigonometri itu ada semua. Pelajaran SMP dan SMA soalnya cakaran panjang semua, cukup panjang semua mungkin ya maksudnya. Next, PJOK atau Penjaskes, ini tanggal 3 September 2020, jadi ini adalah hari ini gitu. Terus dia dapat kompetensi labus, komponen protaprosem, penilaian, pre-objek, kinerja, dan lain-lain. Terus dapat PTK, penelitian tindakan kelas, ada pedagogik juga. Selanjutnya ada prinsip penilaian, terus ada remedial dan pengayaan, belajar ulang penugasan, dan lain-lain. Penyusunan soal yang perlu diperhatikan apa aja, pendekatan pembelajaran, PKG oleh pengawas, teman sejawat, dan juga kepala sekolah. Terus ada galahu, refleks 0 sampai 1 tahun, rudimentary 1 sampai 2 tahun, fundamental 3 sampai 6 tahun, spesial 7 sampai 14 tahun. Terus ada pertanyaan lagi, ini profesional ya. Pencaksilat termasuk gerak ritmis, gerak permainan olahraga atau senam. Terus ada gerakan hike row up, dia nggak tahu itu gerakan apa. Gerakan butterfly, fitness, prinsip pengertian pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Intinya ini FF dari grup sebelah untuk dipahami. Jadi kalau kalian guru olahraga, belajar tentang hal ini. Selanjutnya PPKN. FR 3 September SKB PPKN Pemprov Kalimantan Timur. Pedagogiknya 1. Penilaian dan evaluasi pembelajaran. 2. Spesifiknya tentang penugasan. Remedial, pengayaan, karakter penilaian, portofolio, produk, praktik, dan proyek. 2. Susunan pembuatan silabus guru. 3. Penyusunan kisi-kisi. 4. Fungsi analisis soal. 5. Fungsi apersepsi. 6. Proses penyusunan prota dan prosem. Dengan 7. Prinsip penilaian, otentik, accountable, terpadu, valid, dan lain-lain. Selanjutnya adalah profesionalnya tentang PPKN. 1. Macam-macam suprastruktur dan infrastruktur politik. 2. Budaya politik, partisipan, parokial, subjek. Kayaknya saya pernah bahas ini deh di SKB PPKN, disimak ya di ini.
di video Media Belajar Indonesia baru kemarin 2 atau 3 hari yang lalu SKB PPKN soal ini. Kasus Petrus, kasus Tanjung Priok, terus 5 kasus Marsina juga keluar. 6 hak asasi manusia dalam perspektif pembukaan undang-undang ke alinea kedua dan alinea ketiga. Kalau ketiga ke agama ya, ke Tuhan. 7 fungsi wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan juga politik. Oke, ini PPKN. Ini PPKN, belajar tentang ini. Selanjutnya masih tentang PPKN. Poin ke-8, perbandingan usulan dasar negara dalam BPUPKI. Pelajari karakteristik masing-masing perumus dasar negara. Siapa perumus dasar negara? Ada Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pelajarin ketiga itu. Selanjutnya poin ke-9, di situ ada hal-hal yang berkaitan dengan amandemen Undang-Undang Dasar 45, terutama pada pembatasan masa jabatan presiden. Berarti kalau Undang-Undang Dasar ini bab ketiga, kekuasaan lembaga negara. Soal tinggi negara. 10. Akibat globalisasi dalam aspek ekonomi, politik, dan juga sosial budaya. 11. Manfaat globalisasi dalam bidang ekonomi. Terus 12. Ada tata urutan perundang-undangan. Oke. Udah, ini tentang guru PPKN. Kalian belajar tentang ini. Kalau enggak, simak video tentang SKB PPKN ya. Lanjutnya tentang IPA. Bismillah, permisi Kak, izin berbagi FR SKB Guru IPA. Ini kemarin 2 September 2020. Pedagogi, hal yang harus diperhatikan dalam penetapan materi pada pembuatan silabus. RPP, studi kasus tentang permasalahan pembelajaran, misal dikasih hasil raport dan prestasi siswa, kebijakan guru terhadap siswa tersebut bagaimana, naik kelas atau enggak, kayak gitu. Terus ada penilaian yang sesuai untuk suatu pembelajaran, penyusunan kisi-kisi, penyusunan prota, maksud dari penilaian terpadu dan berkesinambungan. Terus kalau ada 10 siswa dalam satu kelas belum tuntas, kebijakan guru itu seperti apa? Terus ada tentang literasi, ini pelajaran IPA. Terus ada fisikanya, IPA banyak ya. Berarti kan di SMP. Fisika di situ Mbak ini dapat listrik, kalor jenis, pembesaran dan jarak bayangan pada mikroskop, angka kolom, terus ada resonansi Garputala, ada gaya Archimedes, ada gerhana. Disajikan hasil percobaan tentang ayunan sederhana, disuruh milih grafik percobaan yang menunjukkan amplitudo tidak berpengaruh terhadap periode. Itu tentang fisikanya. Selanjutnya IPA ini tentang kimianya. Oke. Kimia yang dia keluar yang termasuk zat aditif itu seperti apa, kromatografi itu apa, terus ada hidrolisis garam, ada sifat dan hasil dari suatu reaksi, misal asam klorida dicampur kalium hidroksida, hasilnya adalah sifatnya seperti apa. Terus yang termasuk campuran apa dan kesetimbangan. Masih IPA, lanjut biologi. Biologi dapatnya laju pertumbuhan, terus ada enzim dan substrat pada reaksi terang, terus ada urutan rekayasa genetika pada bakteri, dan ada grafik tentang kapasitas paru-paru. Ditanya tentang kapasitas total paru-paru. Gerak, tumbuh yang dipengaruhi arus sungai, rangsangan lainnya. Terus sel meristem terdapat pada bagian, disuruh milih dari gambar yang ditampilkan. Lanjut, masih tentang biologi, grafik pencemaran lingkungan disuruh analisis, gambar grafik siklus menstruasi dan hormon-hormonnya. Ditanyanya kapan pembentukan sel folikel. Ada gejala suatu penyakit, disuruh menentukan sakitnya apa. Penyebab penurunan tekanan darah, kesilangan,
Bunga hibiscus warna merah dan putih merupakan keanekaragaman tingkat titik-titik, alasannya karena apa? Ini tentang biologi. Total soal 10, mungkin yang dia masuk profesionalnya adalah 80. Sebenarnya hitung-hitungan nggak terlalu banyak, tapi memang butuh analisis dan kejelian karena pengecohnya mantap sekali. Tetap fokus, atur waktu terbaik sebaik mungkin karena soal pedagogik rata-rata panjang-panjang, baik soal maupun opsi jawabannya. My Allah always help you. Sukses buat teman-teman semua. Oke. Selanjutnya, guru TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi atau komputer. FR guru TIK Pemprov Bali, Provinsi Bali. Berarti di SMA kalau Pemprov kan, kalau SMP Pemda. Pedagogik tentang perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Soalnya analisis kasus kayak TKP. Terus ada TI, ada multimedia tentang editing video, audio. Jaringan tentang topologi, jaringan, istilah-istilah dalam jaringan, keamanan jaringan, Linux, pemrograman tentang bahasa Java, Pascal, PHP, Python, dan tidak lupa DBMS. Itu adalah untuk komputer. PGSD, ini untuk kumpulan PGSD. FRSKB PGSD, pedagogik dan profesional. Ingat ya, meskipun kalian daftarnya apapun, guru apa aja yang semuanya itu ada pedagogik 30%. Jadi meskipun kalian daftarnya PGSD, nggak cuma nyimak tentang PGSD-nya, simak juga kompetensi pedagogik dari pelajaran lain, dari IPA, dari IPS, dari bahasa, karena kisi-kisi pedagogik itu sama untuk seluruh keguruan. Yang ngebedain adalah kompetensi profesionalnya. Di sini pedagogik dan profesional untuk PGSD, guru SD, ada penilaian, ada remedial, ada KKM, ada komponen silabus, prota, program tahunan, promes, mungkin maksudnya prosem, program semester, evaluasi sumatif, formatif, terus ada penerapan, studi kasus pada kegiatan belajar mengajar, ada strategi, model, metode pembelajaran. Pedagogiknya. Terus ini pelajaran bahasa. Bahasa berarti bahasa Indonesianya ya, tapi tingkat SD, makanya masuk PGSD. Ingat kalau kalian jadi guru SD itu jadinya guru kelas, makanya pelajarannya banyak. Bahasa ada tema, ada latar, ada alur, ada amanat, terus ada ide pokok, ada gagasan utama, ada kesimpulan. Berarti ini ada wacana, kalian disuruh cari tema dan lain-lainnya. Terus semua ini pasti wacana dulu baru pertanyaan, tapi intinya yang ditanya itu. Ada melengkapi puisi dan pantun, tadi ada yang bilang puisi keluar juga ya, macam-macam paragraf, makna cerita, amanat dalam suatu cerita. Selanjutnya masih PGSD, ada IPS dan PPKN. Pendidikan IPS mengkaji tentang apa? Hukum kesejahteraan, pasal tentang agama, pasal 29 ya, Undang-Undang 45. Undang-undang termasuk hukum apa? Hukum tertulis, atau konstitusi, atau sumber hukum, atau hukum tertinggi, tergantung pilihannya apa. Oke. Terus ada kekuasaan, ada genosida, ada kebudayaan, ada lingkungan masyarakat, contohnya seperti interaksi sosial, dan juga ada norma. Norma mirip nilai ya, tapi beda. Selanjutnya, setelah IPS dan PPKN, kita bakal simak IPA untuk PGSD. Ada otot, mungkin ditanya tentang otot. Kenapa langit berwarna biru? Terus pertanyaan lainnya, energi potensial, kinetik, dan mekanik. Terus debit, perubahan wujud benda, rel kereta api kenapa ada celahnya, penyakit dan penyebabnya seperti TBC, asma, dan lain-lain. Itu disebabkan oleh bakteri atau disebabkan oleh virus. Selanjutnya masih tentang PGSD. Udah IPS, PPKN, IPA. Kita simak tentang apa nih? Matematika. Berisik.
Matematika yang keluar perbandingan usia, harga, keuntungan, persen rugi ya berarti, median, simpangan baku, contoh gambar bangun ruang, disuruh menghitung sisi, menghitung sudut, dan rusuk. Selanjutnya FEB, faktor persekutuan besar ya, kalau nggak salah. FEB dan KPK kan temenan. Oke, masih tentang PGSD ini dari WA, grup WA. Aku tadi ada impuls dan momentum, kebanyakan fisika. Rumus-rumus yang M kali V itu menghitung kecepatan tumbukan, entahlah. 50% fisika kimia, matematika 25%, pembelajaran 25% KWN dan bahasa Indonesia, PKN ya maksudnya. Pakai teks pedagogi nggak metu. Oh ini cuma ini WA, ini chat grup, cuma karena ada pelajaran jadi saya masukkan. Oke, selanjutnya PAI, pendidikan agama Islam, tentang agama. Tadi saya tes SKB bidang PAI. Yang saya ingat tentang soal tadi, pembelajaran aktif siswa, model pembelajaran, penelitian tindakan kelas, PTK, KKM. Terus ada strategi guru mengajar, ada terjemah hadis dan ayat Al-Quran, ada ulumul Quran, ada ulumul hadis, ada usul fikih, hukum mawaris, dan ada ski. What is ski? Terus ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh saya pernah baca DFR juga, tapi nggak nemu tadi. Nabi Muhammad tuh yang ditanya sejarahnya, ayahnya siapa, ibunya siapa, terus lahirnya kapan, kayak gitu. Jadi dihafalin. Ada Khulafaur Rasyidin, ada Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani, ada juga tentang Wali Songo, Islam kontemporer, dan ski banyak yang keluar. Ada jempol, ada love, ya ini dari Facebook. Udah sekian, terima kasih udah nyaksiin, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.